Berapa banyak ustadz yang bisa kita nilai ibadahnya? Walaupun ibadah itu Allah yang nilai, tapi secara zahir ya, kadang-kadang kita bisa melihat, tapi kita tidak bisa menghukum. Hanya sekedar tahu ada beberapa ataupun kebanyakan ustadz-ustadz itu lalai dengan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah sunah-sunah dan makruh-makruhnya ketika kita berada di tengah malam atau di malam hari. Ada sesuatu yang dibenci oleh Allah dan ada juga yang disenangi oleh Allah pada malam hari. Salah satunya pada ketika malam kita dimakruhkan oleh Allah. Ini berdasarkan hukum yang tertulis dalam kitab-kitab fikih, I'anatul Talibin, dan kitab fikih yang lainnya. Makruh hukumnya bergadang tiap malam kecuali pada ketika 10 Ramadan, akhir 10 Ramadan itu disunahkan bergadang dalam 10 malam tersebut. Boleh, tidak henti-hentinya dalam 10 malam itu kita terus menerus bergadang demi mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun demi mendapat kelebihan bulan suci Ramadan, akhir-akhirnya Ramadan. Karena di sana ada malam Lailatul Qadar, malam istimewa. Kemudian makruh bagi orang yang beribadah khusus malam Jumat saja. Dia memfokuskan ataupun menentukan jadwalnya, menentukan hanya khusus pada malam Jumat. Sedangkan malam lain dia tidak senang atau tidak suka, dikarenakan malam-malam lain dianggapnya itu kecil pahalanya untuk beribadah. Jadi dia membuat jadwal, menentukan khusus malam Jumat untuk beribadah. Apakah salat tahajud, apakah salat taubat, apakah salat witir, salat wudu. Dia khusus malam Jumat. Bahkan dia baca Quran lagi malam Jumat saja. Dia khususkan ya, dia khususkan. Itu yang maksudnya makruh di sini. Makruh hukumnya dia menjadwalkan khusus menentukan malamnya malam Jumat saja untuk beribadah pada malam harinya. Nah, itu hukumnya makruh. Tapi kalau dia sekadar tidak menentukan, kebetulan ada waktu malam Jumat, terjaga dia, salat tahajud dia, salat sunat lainnya, salat taubat dia, itu tidak mengapa, tidak makruh, bahkan sunat. Sering-seringlah seperti itu. Kebetulan seperti itu sering-sering boleh. Ini yang dimakruhkan maksudnya tadi itu khusus dia menjadwalkan, khusus dia menentukan malam Jumat saja. Tersinggunglah malam-malam yang lain. Apakah malam-malam yang lain tidak berharga? Padahal Allah Ta'ala menciptakan malam itu 7 malam. Apakah malam lain itu tidak berharga di mata dia? Nah, itu yang maksudnya. Alangkah lebih baik setiap malam itu kita bagikan ataupun kita jadwalkan setiap seminggu itu ada yang adil di sana. Kita gilir
bergiliran. Apakah malam ini libur malam Rabu dulu, apakah malam Selasa dulu. Yang penting jangan kita patok atau kita tentukan hanya khusus malam-malam tertentu. Tidak mesti malam Jumat saja. Bisa saja ada orang nanti yang suka malam Senin saja. Tidak boleh juga, makruh. Yang penting tidak boleh mematok ataupun menentukan khusus malam tertentu. Tidak boleh seperti itu. Makruh hukumnya ya, makruh. Bukan haram. Nah, kalau sudah tingkat makruh itu lebih baik kita tinggalkan. Apalagi bergadang malam-malam berbuat ibadah padahal dibenci oleh Allah, apa? Capek-capek kita bergadang, capek-capek kita bangun tidur tengah malam. Namun Allah tidak suka pekerjaan itu, sia-sia. Maka alangkah lebih baiknya kita tahu lebih dahulu mana yang dibenci oleh Allah dan mana yang disenangi oleh Allah. Nah, jadi kalau kejadian tadi itu lebih baik ditinggalkan. Yang menentukan khusus malam Jumat atau malam-malam lainnya itu jangan. Kalau bisa niat kita itu apa adanya, ikhlas malam apa saja, asal terbangun tengah malam lakukan saja. Jangan ketika terbangun pas malam Kamis atau malam Minggu, aduh pahalanya sedikit, dianggapnya seperti itu. Nah itu tidak boleh. Kalau tidak melakukan ya tidak, ya terserah, jangan niat yang bukan. Malas ya malas aja, jangan menganggap menghususkan, menentukan hanya khusus malam-malam tertentu seperti malam Jumat tadi. Nah, kemudian dimakruhkan lagi bagi orang yang sudah sering melakukan sholat tahajud tengah malam. Sholat tahajud tengah malam, lalu dia meninggalkannya dengan tidak ada keadaan yang darurat, tidak ada halangan, tidak ada darurat. Malam-malam itu dia bisa melakukannya, tapi dia meninggalkannya. Ketika dia meninggalkan yang sering dia lakukan itu ketika salat tahajud, nah itulah yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara meninggalkan tahajud padahal dia sudah sering melakukannya. Nah, begitu berharganya tahajud di mata Allah. Kalau kita meninggalkannya padahal kita sering melakukannya, berarti kita sudah melakukan hal yang makruh, yang dibenci oleh Allah. Belum sampai haram, tapi makruh. Oleh karenanya, kalau bagi orang yang sudah sering melakukan salat tahajud, alangkah lebih baiknya jangan tinggalkan lagi, bersering-seringlah, kecuali ada sesuatu yang menghalangi kita ataupun merintangi kita. Oleh karenanya, dengan yang sunat-sunat dan yang makruh-makruh itu, ada sesuatu lagi yang istimewa. Ketika kita bangun pagi, bangun tidur, disunatkan bagi kita siapa saja yang bangun pagi, disunatkan menyapu muka kita. Ketika kita bangun tidur, sunat menyapu muka kita sambil melihat. Setelah menyapu muka, lalu kita melihat ke langit, lalu membaca
Inna fi khalqis samawati wal ardh. Hingga kesudahan ayat itu yang ada pada surat Ali Imran. Pada akhir surat Ali Imran. Itu sunat kita baca. Kemudian bagi orang yang salat tahajud, tengah malam, itu disyaratkan setelah bangun tidur. Salat tahajud itu harus setelah bangun tidur. Tidak boleh asal-asal. Asal kalian begadang tidak tidur, mentang-mentang kalian para begadang, para yang jarang tidur malam, yang mentang-mentang ada waktu kalian lakukan salat tahajud padahal belum tidur, itu tidak disunatkan, tidak ada pahala. Jadi yang khususlah yang disunatkan salat tahajud itu bagi orang-orang yang ada tidur walaupun sebentar. Tidak mesti lama tidur. Sebentar pun berlaku sunatnya untuk salat tahajud di kemudian. Nah, setelah kita tahu tata cara ini, tidur dulu. Setelah kita tidur, lalu kita bangun berwudu. Kemudian kita salat sunat, kalau bisa salat sunat dulu. Nah, kalau ada salat taubat boleh. Kemudian salat tahajud, niatnya seperti biasa. Semua orang pada zaman sekarang ini sebenarnya ilmu agama itu banyak yang tahu. Bukan hal yang susah lagi. Apalagi sudah ada media, ada HP, tinggal ketik apa yang tidak ada, apa yang kurang, apa yang tidak tahu. Cuman ini sekarang ini yang menjadi masalah, mengamalkannya. Semakin berkembangnya dunia, semakin majunya dunia, bukannya kita bertambah amalan, tapi berkurangnya amalan. Karena kan dengan lalainya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlalu sibuk dengan dunia. Benar apa adanya. Orang zaman dahulu itu sedikit mengajinya, banyak amalannya. Sedikit tahunya, tapi dia itu mulia di hadapan Allah karena tidak terpengaruh dengan dunia. Sedikit yang dia tahu tentang dunia, tapi banyak yang dia tahu tentang akhirat. Nah, di sanalah letak kemuliaan orang-orang terdahulu. Diberi karamah oleh Allah, diberi kemuliaan, kadang-kadang diberi martabat yang lebih tinggi, menjadi aulia. Dikarenakan ilmunya walaupun sedikit, tapi dia tidak terpengaruh dengan dunia, bahkan mengamalkan ilmu akhirat sebanyak-banyaknya, sehingga dia menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat zaman sekarang, berapa banyak ustaz, berapa banyak tengku-tengku di Indonesia, berapa banyak pesantren, berapa banyak tempat penuntut ilmu, banyak sekali. Tidak bisa kita hitung dengan tangan. Tapi kalau kita menghitung berapa banyak ulama yang mulia, berapa banyak ulama-ulama yang karamah,
Berapa banyak ustadz yang bisa kita nilai ibadahnya? Walaupun ibadah itu Allah yang nilai, tapi secara zahir ya, kadang-kadang kita bisa melihat, tapi kita tidak bisa menghukum. Hanya sekedar tahu ada beberapa ataupun kebanyakan ustadz-ustadz itu lalai dengan dunia. Terbukti sehingga karamah lebih-lebih diangkat jadi aulia oleh Allah sudah jarang sekali ada manusia yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang yang pertama. Oleh karena itu, kalau kita mau berbuat ibadah kepada Allah, istiqamahlah. Yang terpenting istiqamah. Istiqamah itu kunci utama supaya kita tidak terperdaya dengan namanya dunia. Dunia memang harus kita cari, tapi tidak terpengaruh dengan dia. Cari boleh, tapi tidak terpengaruh. Maksudnya, jangan waktu terbuang untuk dia saja, sedangkan untuk Allah lupa kita mengingat. Itu yang maksudnya. Jangan lupa kepada pencipta, sedangkan kamu selalu mengejar dunia. Baiklah, yang terakhir kita bahas tadi, kalau kita sudah keseringan salat tahajud, ya tentu syaratnya tadi harus tidur terlebih dahulu, kemudian baru bisa salat sunat tahajud. Nah, niatnya seperti biasa, salat sunat tahajud dulu. Rakaat ini Ustaz pribadi, kalau imam-imam, kalau ada makmum-makmum, ya seperti biasa, lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, kemudian sedikit tambahan, sekurang-kurangnya salat tahajud itu 2 rakaat. Sebanyak-banyaknya salat tahajud itu adalah 12 rakaat. Kalau mampu kalian melakukannya, ya lakukan. Kalau tidak, sekurang-kurangnya saja 2 rakaat atau 4 rakaat. Jangan lupa nanti ditutup dengan witir yang ganjil. Itulah beberapa hal yang telah kita bicarakan masalah hukum-hukum sunat dan hukum makruh ketika malam hari dan bangun pagi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.